Potensi usung Prabowo Subianto 2 periode, Gerindra buat strategi tutup peluang Gibran Nyapres 2029. Prabowo maju Pilpres 2029, Jokowi malah bakal jadi pesaing lagi. Guys, Kongres Gerindra kemarin ngasih pesan kalau Prabowo tuh bakalan maju lagi di Pilpres 2029. Nah, setelah isu ini rame, banyak spekulasi yang beredar seperti apa peta politik di 2029 nanti. Contohnya, kayak yang dibilang Rocky Gerung, kalau keputusan Prabowo maju Pilpres 2029 bisa bikin Jokowi jadi lawan utamanya. Soalnya, bagi Rocky, Gibran tuh pasti ada ambisi buat maju Pilpres juga. Rocky juga bilang kemungkinan Prabowo akan memperbesar koalisi biar cuma dia yang potensi menangnya gede di Pilpres 2029 nanti. 2029 Prabowo Subianto dicalonkan kembali oleh Gerindra. Itu hal yang lumrah karena tetap dalam kalkulasi normal tentu presiden tidak boleh putus dengan satu periode ini. Jadi selalu 2 periode itu hal yang biasa ditargetkan oleh calon presiden, oleh sang presiden gitu kan. Jadi Prabowo pasti akan maju di 2009 tuh, dan Gerindra memutuskan itu di dalam rapat organisasi yang tertinggi. Artinya itu sudah final dan mengikat. Tinggal mungkin disosialisasikan atau pasti akan disosialisasikan ke Kimplas sehingga juga Kimplas itu terikat dengan keputusan yang sama. Kendati tentu partai-partai anggota Kimplas itu juga punya kebebasan untuk mencalonkan ketumnya masing-masing atau outsource dari manapun. DPC, DPD meminta agar Pak Prabowo kembali ditetapkan menjadi ketua umum DPP Partai Gerindra, dan Pak Prabowo tadi kita tanya kalau itu permintaan kader, permintaan partai, keputusan partai, beliau terima. Akhirnya kita tetapkan beliau menjadi ketua umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Itulah hasil kongres luar biasa hari ini. Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Tetapi satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon presiden di 2009, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang, itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra kan. Dari Gibran mungkin akan cari partai yang lain tuh. Jadi sebetulnya paralel dengan keputusan itu adalah semacam umpan untuk meminta ada ikan besar yang memakan Gibran sebagai calon presiden mereka, dan itu membuka peluang Pak Jokowi membuat blok baru untuk menuntun Gibran. Kan nggak mungkin Gerindra mencalonkan Gibran, dan karena itu maka dimungkinkan Gibran dicalonkan oleh Partai Golkar misalnya itu. Jadi kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik tentu. Juga selamat tadi sudah diumumkan untuk 2029 ya. Tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan
teman setia pada saatnya akan diajak bicara. Ya, makasih. Memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Ya, orang tentu bertanya, ini belum apa-apa udah mencalonkan diri lagi itu. Tapi justru dengan keputusan itu maka terlihat bahwa Prabowo menginginkan ada kepastian buat dia maju lagi ke 2029, sehingga soal Gibran tadi ya pasti akan dicarikan jalan lain kan. Jadi bukan Gibran yang dicalonkan oleh Gerindra, tapi Prabowo. Itu berarti Gibran harus mencari vehicle, cari peralatan partai yang lain kan. Lain kalau misalnya Prabowo dengan diplomatis mengatakan ya oke, nanti mungkin berubah, tapi ini nggak mungkin karena ini keputusan Kongres luar biasa. Jadi hal yang sudah bisa kita duga dari awal bahwa Prabowo pasti akan masuk ke periode kedua tuh, dan siap-siap Gibran untuk cari perahu. Jadi itu soalnya. Dan peristiwa semacam ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah dengan demikian maka potensi Gibran untuk mencalonkan diri menjadi kesibukan dia sebagai wakil presiden. Artinya Gibran dari sekarang mesti mulai merayu partai-partai, mesti bikin tim sukses dia sendiri kan. Pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa Partai Gerindra sedang memainkan taktik bidak putih dalam upaya menutup peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Capres pada 2029. Hal ini terungkap setelah Gerindra mengumumkan keinginan untuk mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai Capres untuk periode kedua. 1. Apa yang terjadi? Dalam Kongres Luar Biasa KLB Partai Gerindra yang berlangsung pada Kamis tanggal 14 Februari tahun 2025, Gerindra secara resmi meminta Prabowo untuk maju sebagai Capres 2029. Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi seluruh kader partai. Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden di 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua, ujar Ahmad Muzani saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Seluruh kader partai pun diminta bergerak untuk menyukseskan pencalonan Prabowo kembali di 2029 mendatang. 2. Kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai bahwa keputusan Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai Capres 2029 merupakan langkah strategis yang diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden presidensial threshold menjadi 0%. Hal ini memberi Gerindra posisi yang kuat untuk melenggang sendiri dalam pemilihan presiden mendatang. Jadi, tanpa partai lain, Gerindra sudah ada di baris depan untuk memenangkan Pilpres 2029 bersama Prabowo sebagai calonnya. Jadi Gerindra memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu thresholdnya dibuat 0. Sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu, kata Rocky di YouTube Rocky Gerung Official, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025, dikutip dari tribunjakarta.com. 3. Apa dampaknya? Rocky Gerung mengungkapkan bahwa keputusan ini kemungkinan akan menutup peluang bagi Gibran untuk maju sebagai Capres melalui Gerindra. Apabila tetap ingin maju, Gibran harus mencari partai lain yang mau menampungnya. Satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon presiden di 2029, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang. Itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik, karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra, papar Rocky. Jika demikian, menurut Rocky, akan ada blok politik baru yang digalang ayah Gibran, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, untuk memuluskan jalan anaknya menjadi presiden.
Kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik, tentu lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2029, kan itu kalkulasinya, kata Rocky. 4. Apa putusan MK soal presidensial threshold? Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan untuk menghapus presidensial threshold yang sebelumnya mengharuskan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif untuk mencalonkan presiden. Putusan ini dinilai akan memberikan kesempatan lebih luas bagi partai-partai kecil untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Menurut MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dengan demikian, MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. MK juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Putusan MK soal presidensial threshold. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian concern terhadap penyelenggara pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna meaningful participation.